Iya, jadi saya tanggapi ada 3 poin ya. Yang pertama terkait dengan sabat. Jadi sabat itu hanya untuk Bani Israel. Dalilnya Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Orang Israel harus berpegang teguh kepada perjanjian kekalku, yaitu sabat bagi Bani Israel. Kalau ibu ingin mengikat diri, berarti Anda nyamar seperti Bani Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait murid-murid Yesus memberitakan Injil. Murid-murid Yesus memberitakan Injil, tapi tidak ada satupun Injilnya lolos pada saat konsili. Pada saat ada kitab-kitab di kanon, kitab yang di kanon itu tidak meloloskan kemudian kitabnya murid Yesus. Itu yang pertama. Kemudian, ketika pola ini kita gunakan sebagai acuan, kita harus memahami bahwasanya Paulus lah yang menjadi titik tumpu berdirinya satu konsep yang disebut Katolik, Advent, Protestan, dan seterusnya. Dia mengatakan begini, dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Mana pengakuan bahwa Yesus memerintahkan ke-12 muridnya untuk non-Yahudi? Nggak ada. Yang ada, Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, agar jangan ke Medan, agar jangan ke Makassar, agar jangan ke Jakarta. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu jelas itu. Maka kemudian ketika dikatakan ada pengajaran dari Yesus, yang mana? Ternyata dari Paulus. Apa buktinya? Coba kita lihat di Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang yang bersunat, padahal Petruslah yang memegang estafet, tongkat estafet pengajaran jemaat yang Yesus bimbing, yang Yesus pegang. Ternyata dia hanya untuk orang yang bersunat. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Yuk, Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, berarti Bani Israel. Dan aku diutus untuk non-Yahudi, berarti Roma, Yunani. Oke? Nah sekarang mari kita lihat. Si Paulus ini, ketika Ibu Darni membawa kisah para Rasul 9, si Paulus ini coba kita lihat tingkah lakunya yang unik. Pada saat kita menarasikan apa yang diceritakan oleh hasil penelitian Lukas di dalam kisah para Rasul 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi Paulus setelah dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, kemudian menjadi pengikutnya, dia kembali ke Yerusalem. Jadi ceritanya gitu. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi Paulus dan teman-temannya ini, ya, seperti apa ya ceritanya sekarang, kayak jamaah tablik lah gitu ya, keliling dari daratan ke daratan, door to door, mengajarkan kemudian kitab-kitabnya. Lalu kemudian dikatakan gini, pada keesokan harinya, setiba di Yerusalem, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Ini Paulus ini. Setelah Paulus berjalan-jalan keluar dari Yerusalem, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi Paulus yang bercerita kepada orang-orang Yahudi. Mendengar itu, mereka kemudian memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat. Ini jadi Paulus diceritakan di sini mengajarkan kemudian orang-orang di luar yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk menjadi Kristen, yaitu melepaskan hukum Taurat. Dan dikatakan gini, menurut melepaskan hukum Musa.
sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem, engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu, maksudnya tobatkanlah dirimu dari menyesatkan orang-orang meninggalkan hukum Taurat, dirimu dan bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengarkan tentang engkau sama sekali tidak benar. Coba, ini apa namanya? Wahai Paulus, kau tahirkan dirimu supaya isu yang didengarkan orang bahwa kamu meninggalkan hukum Taurat menjadi Kristen itu adalah tidak benar. Maka tahirkan dirimu, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat, kau tidak meninggalkannya. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik dan di pencabulan. Maka pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, ia mentahirkan dirinya, dia bertaubat bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini Paulus melakukan pertobatan setelah dia pulang ke Yerusalem mengajarkan ajaran Kristen. Kalau ajarannya itu benar, kemudian kenapa dia harus melakukan pertobatan? Kenapa dia harus ditahirkan? Kenapa dia harus mempersembahkan persembahan? Kenapa? Sementara katanya ajarannya itu sudah benar. Itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir, ketika saudara bercerita tentang yang terkait dengan ini, murid-murid Yesus, Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 13, kemudian 1 Korintus 19 nomor 9, Paulus ini tiada hari kemudian dia lalui tanpa menganiaya, kemudian menjerakan, kemudian membinasakan murid-murid Yesus. Galatia 1 nomor 13 dan juga ada di dalam 1 Korintus 15 nomor 9. Jadi murid-murid Yesus itu sudah dibinasakan oleh beliau. Ya, jadi tidak ada lagi. Adapun tulisannya itu nanti dijadikan sebagai Injil Apokripa. Kemudian terkait dengan yang menghujat Roh Kudus. Sebenarnya di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, Bung. Kristen itu tidak mengenal Roh Kudus. Hanya di Islam Roh Kudus itu ada. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa ini? Siapa ini kemudian Jibril ini? Jibril inilah Roh Kudus itu. Di mana dikatakan? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Kul man kana aduwwan li Jibril, dijawab kemudian Jibril ini adalah man kana aduwwan li Jibril, kemudian di dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 102, Jibril inilah yang disebut kemudian Roh Kudus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus inilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Tadi siapa? Yang disebutkan tadi adalah Jibril. Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kemudian dalam surah An-Nahl disebutkan sebagai Roh Kudus. Di situ dikatakan qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Jadi jelas Jibril itu adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Jibril. Sementara yang menyampaikan pengajaran kepada Lukas, Markus, Matius, Paulus dan seterusnya itu bukan Jibril, itu bukan Roh Kudus, tetapi mereka menuliskan berdasarkan keinginan-keinginan mereka masing-masing dari hasil penyelidikan. Demikian.